Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dalam kitab Uqudul Yajain, karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, diceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan berbagai macam bala dan musibah. Nabi Ayub tetap sabar dan tegar. Adapun cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari 4 macam cobaan. Di antaranya cobaan atas kebangkrutan atau pailit, kekayaannya, kematian anak-anaknya, kehancuran tubuhnya dan diasingkan oleh masyarakat, kecuali hanya seorang istrinya saja yang setia menemani. Lantas seperti apakah kisahnya? Simak ulasannya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Ayub berasal dari Rum Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Laia binti Yakub. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub diutus di antara Hauran 1540 hingga 1420 sebelum Masehi. Sebutan kaumnya adalah bangsa Arami dan Amori, daerah Syria dan Yordania. Nabi Ayub wafat dalam usia 120 tahun dan dikaruniai 26 anak. Dikisahkan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, khimar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan. Semua telah beriman dan masih berusia muda. Suatu hari iblis yang diberi kekuasaan oleh Allah turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki, mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca salawat atas Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu juga timbullah rasa hasut atau dengki dalam hatinya. Ia berkata dan memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadaku, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya." Allah berfirman kepada iblis, "Baik, silahkan kamu merangkap. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari setan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk memberi cobaan kepada Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis laknatullah datang menjumpai Ayub ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub. Berikut tempat pengembalanya. Ia datang kepada Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunnya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah," ucap sembari memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Allah berkata, "Silahkan, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindih habis anak-anak Nabi Ayub. Semuanya mati. Iblis lalu memberi Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub malah beristighfar memohon ampun kepada Allah. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepadanya.
Iblis kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah berfirman kepadanya, "Silahkan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis segera berangkat untuk menemui Nabi Ayub. Sampai di tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu, badan Nabi Ayub serasa gatal-gatal. Nabi Ayub ditimpa semacam penyakit kulit, yaitu judzam, kustah, atau lepra. Makin lama terasa makin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya, tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar, belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan kerewang atau pecahan genting dan batu, beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, hingga bernanah dan berbau busuk. Penyakit Nabi Ayub saking memprihatinkan hingga beliau terlihat sangat kurus tanpa daging. Urat syaraf dan tulangnya terlihat. Masyarakat sekitarnya menganggap penyakit yang diderita Nabi Ayub itu sangat berbahaya. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahma. Meskipun kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan, istri beliau bernama Rahma sangat setia melayaninya. Rahma berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub yang mengusirnya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Al-Hasan Al-Basir menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Dikutip dalam tafsir Al-Baghawi. Saat mengurus beliau, istrinya pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama. "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan. Sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya tak sanggup lagi. Istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Nabi Ayub pun terus bersabar menghadapi cobaan itu. Sampai pada suatu hari, akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau dikabulkan oleh Allah dan beliau kembali diberi istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar menyatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Tafsir Al-Baghawi 17.185. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam atas cobaan yang diterimanya. Dan barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepada seperti pahala yang pernah diberikan kepada Aisyah istri Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab."